Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pesan Audiens dan Saluran Komunikasi. Anggota kelompok kami yaitu Alfa Nafwan, Reni Anggraini, dan Aufa Asmira Gulsum. Agenda dari kelompok kami atau subbab dari kelompok kami yaitu 1. Membuat pesan bisnis, 2. Penentuan tujuan pesan bisnis, 3. Menganalisis audien, 4. Penentuan ide pokok, dan yang kelima memilih saluran komunikasi. 1. Membuat pesan bisnis. Bagaimana ya membuat pesan bisnis? Pesan adalah suatu kehendak pemikiran atau ide yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan. Untuk membuat pesan diperlukan 3 langkah, yaitu perencanaan pesan, penyusunan pesan, dan revisi pesan. Pembuatan pesan dimulai dengan menulis ide gagasan secara panjang, lebar, dan selengkap mungkin. Ide ini ditulis berdasarkan data yang ada. Cara membuat pesan ini bisa disampaikan dengan cara membujuk dengan menunjukkan keunggulan produk itu. Bisa juga kemudian diikuti dengan ajakan bekerja sama dalam pemasaran dan penyaluran produk tersebut. Tunjukkan keuntungan apa yang akan diperoleh masing-masing pihak dalam kerjasama. Demikianlah pesan dibuat, apakah berupa iklan, sponsor, brosur, dan semacamnya, sampai pesan-pesan itu benar-benar dipahami oleh masyarakat luas. Kerjasama atau kolaborasi yang demikian sesuai dengan perjalanan waktu, mungkin ditemui hal-hal baru yang disepakati bersama. Dua, penentuan tujuan bisnis. Tujuan pesan bisnis. Pesan bisnis dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, sehingga pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur atau realistis, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Pesan bisnis juga memiliki tujuan yang spesifik. Maksud atau tujuan tersebut mungkin saja bersifat jelas dan langsung, atau seperti melakukan order atau mengkomunikasikan tanggapan survei, atau tidak langsung seperti meyakinkan tim manajemen untuk meluncurkan produk baru. Jadi tujuan spesifik berhubungan dengan apa yang mau dicapai dengan pesan Anda. Nyatakan maksud pesan Anda secara spesifik dan jelas. Tiga, menganalisis audiens. Satu hal yang penting adalah mengetahui sasaran, kepada siapa pesan itu disampaikan. Pengirim pesan harus yakin bahwa audiens yang akan menerima pesan ini merasa bahwa pesan itu memang sesuai dengan keperluannya. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Menganalisis audiens. 1. Mengembangkan profil audiens. Dikarenakan akan lebih mudah jika Anda berkomunikasi dengan orang yang sangat Anda kenal. Anda bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan atas informasi, dan Anda tahu karakteristik mereka. 2. Mengenali penerima primer. Jika penerima terdiri dari beberapa orang, maka kita perlu mengetahui dan mengenali siapa orang yang terpenting sebagai pengambil keputusan, agar komunikasi Anda lebih lancar dan akan diikuti oleh anggota audiens lainnya. 3. Menetapkan jumlah dan komposisi audiens.
Suatu pesan bisnis untuk audiens yang besar memerlukan suatu gaya penulisan, organisasi, dan format yang formal dibandingkan untuk audiens yang kecil. 4. Mengukur tingkat pemahaman audiens. Penting sekali mengetahui siapa saja mereka, bagaimana pendidikan mereka, status, serta sikap mereka. Karena tujuan pesan kita memberikan pemahaman kepada mereka. Untuk itu, penting mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman mereka terhadap informasi. 5. Proyeksikan pengharapan dan preferensi audiens. Apakah audiens Anda mengharapkan sesuatu pesan yang lengkap dan detail, atau apakah mereka cukup mengharapkan ringkasan atau poin-poin utama dari laporan? Enam, memenuhi kebutuhan informasi audiens. Untuk pemuasan audiens, komunikator perlu mengetahui kebutuhan informasi audiens. 7. Memuaskan kebutuhan emosional. Untuk memuaskan kebutuhan emosional dapat dilakukan dengan motivasional dengan pendekatan argumentasi, rasional, dan emosi audiens. Pemuasan emosional digunakan untuk mengubah perilaku audiens saat terjadi kecenderungan sikap audiens yang tak mau berubah. Empat, penentuan ide pokok. Ada 3 teknik yang dapat dipergunakan untuk menentukan ide pokok dalam perencanaan pesan bisnis. Yang pertama, brainstorming, yaitu dengan membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara leluasa sehingga ide yang muncul akan orisinil dan baru. Yang kedua, petunjuk atasan. Dalam organisasi yang menganut sistem senioritas, para pelaksana cenderung meminta petunjuk atasan dalam menentukan ide pokok. Yang ketiga ada people. Dengan ide pokok yang berulang dan relatif sama, setelah ide pokok ditentukan, selanjutnya kita perlu memperhatikan batasan informasi pesan bisnis yang akan disampaikan. Bagaimanapun, ide pokok yang akan dimunculkan, satu hal yang paling penting adalah mengaitkan ide tersebut dengan hasil dari analisis audiens di atas. Lima, memilih saluran komunikasi. Sarana pembantu dalam saluran komunikasi ini seperti LCD, film, video klip, tampilan slideshow, dan lain-lain. Media elektronik sekarang sudah berkembang sangat cepat dengan berbagai aplikasi, telah merambah komunikasi bisnis juga, seperti adanya bisnis online yang tidak mengenal batas wilayah dan waktu. Saluran komunikasi ada 2, yaitu saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal. Saluran komunikasi personal yaitu apabila ada 2 orang atau lebih yang berkomunikasi langsung, biasanya bertatap muka face to face, tapi bisa juga melalui telepon, HP, WA, internet, atau chatting. Komunikasi langsung ini dianggap efektif karena akan memperoleh tanggapan cepat. Untuk saluran komunikasi non-personal, yaitu apabila komunikasi itu tidak dilakukan tatap muka, tetapi sudah dilakukan menggunakan media. Pada dasarnya menyangkut komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan komunikasi menggunakan tayangan gambar dan film. Itulah paparan mengenai pesan audiens dan saluran komunikasi dari kelompok 4 kelas manajemen A. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.